Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi di tahun depan dalam rentang 5,2 hingga 5,8% dan kesepakatan besaran asumsi dasar ekonomi makro dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan APBN tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi secara persentase year on year, besaran yang disepakati sudah besaran yang ada di dalam KEM PPKF 5,2 sampai 5,8%, hasil panja 5,2 sampai 5,8%, hasil panja adalah 5,2 sampai 5,8%. Inflasi secara year on year 1,5 sampai 3,5% di KEM PPKF. Hasil panja 1,5 sampai 3,5%. Demikian pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun terkait hasil rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai besaran asumsi dasar ekonomi makro dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal termasuk target pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah dan DPR sepakat target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN tahun 2026 sebesar 5,2 hingga 5,8%. Angka pertumbuhan ekonomi tahun depan tersebut lebih tinggi dibandingkan outlook tahun 2025 sebesar 5%. Kementerian Keuangan menyatakan asumsi dasar ekonomi makro dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan APBN tahun 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 disepakati sebesar 5,2 hingga 5,8%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abjib Hamdani, Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kadin Indonesia. Ya, halo Pak Abjib, apa kabar Pak? Sangat baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Begitu, review terlebih dahulu sebelum membahas lebih jauh terkait dengan kesepakatan dari ekonomi makro kita ya di tahun 2026 khususnya di sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Review terkait dengan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan di semester kedua lah paling tidak tahun 2025 ini seperti apa Pak kondisinya? Ya, Mas Pras, kalau berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, berarti ini memang kita membandingkan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Ya. Seperti halnya itu kemudian, ketika kemudian DPR membuat kerangka ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan pokok fiskal di tahun 2026 nanti, based on-nya atau pembandingnya adalah tahun 2025 tahun ini. Nah, kemudian Mas Pras kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ini sebenarnya juga sedang mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Di mana di kuartal pertama kita hanya 4,87% dan bahkan secara ekonomi global juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini potensinya di bawah 5%. Poin utamanya itu dulu. Nah, tetapi kemudian kalau kita bandingkan dan kita sambungkan dengan bagaimana proyeksi 2026, kondisi 2025 yang mengalami tekanan begitu luar biasa, itu ada positif negatifnya. Minimal dalam konteks positifnya adalah based on-nya, pembanding awalnya berarti memang sangat rendah. Katakan misalnya kita pertumbuhan ekonomi memang di bawah 5% di tahun 2025. Berarti sebenarnya kita punya kesempatan, punya momentum untuk di tahun 2026 itu untuk naik lebih tinggi. Tapi dengan catatan fundamental ekonominya kita kuat. Ini yang menjadi yang perlu kita exercise dengan lebih dalam terhadap aspek-aspek teknisnya. Tapi poinnya adalah kemudian ketika pertumbuhan ekonomi 2025 potensi di bawah 5%, sebenarnya potensi pertumbuhan ekonomi 2026 nanti untuk mencapai 5,2 sampai 5,8% itu relatif realistis. Karena memang
based on tahun 2025 ini tidak akan terlalu berpengaruh. Artinya, oh sekarang di bawah 5%, nanti berat di atas 5,2. Sebenarnya enggak juga. Karena 5,2 sampai dengan 5,8% itu pun based on-nya adalah tahun 2025 ini, Mas Pras. Kira-kira demikian. Baik. Sekarang yang kita exercise lebih dalam adalah tentang variabel-variabel yang bersifat fundamental atas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang pertama berbicara masalah konsumsi. Yang kita sadar, Mas Pras, bahwa konsumsi kita juga sedang mengalami tren melandai yang begitu luar biasa, Iya. mengalami tekanan karena faktor pengangguran dan kemiskinan, di mana pengangguran itu data dari yang kita catat itu lebih dari 70.000 orang justru malah mengalami PHK di awal tahun 2025 ini. Kemudian variabel yang kedua setelah daya beli adalah berbicara masalah ruang fiskal yang begitu sempit. Walaupun kita percaya, Mas Pras, bahwa ketika 2025 ini potensi penerimanya itu shortfall, perkiraan kita hanya sekitar 2070-an triliun yang bisa tercapai dari target 2180. Artinya potensi 120 triliun itu pun shortfall. Tapi harapan kita penerimaan pajak itu kan tercapai dan lebih achievable di tahun 2026. Itu menjadi variabel pembeda, menjadi game changer untuk pertumbuhan ekonomi kita bisa menjadi lebih baik. Karena masa tahun 2025 adalah masa transisinya Prabowo Subianto dari pemerintahan sebelumnya. Artinya kondisi tentang realitas ekonomi maupun politiknya juga sedang mengalami pergeseran. Sehingga kemudian kebijakan-kebijakan fiskal yang menjadi turunan dan menjadi variabel pertumbuhan ekonomi, kita harapkan itu bisa menjadi lebih baik. Dan pemerintah bisa benar-benar mendorong namanya spending better atau belanja yang berkualitas. Sehingga bagaimana government spending, bagaimana government expenditure itu bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Itu dia, Memang terkait dengan variabel yang lain yang juga tidak kalah pentingnya berbicara masalah investasi. Oke. Yang keempat, yang ini juga sedang hangat-hangatnya Mas Pras, dan Yap. ini memberikan tekanan luar biasa lah berbicara masalah neraca dagang. Karena sekitar 10% hubungan bilateral dagang jual beli kita ini dengan Amerika, dan kemudian ketika Amerika membuat tarif sementara 32%, kita bilang sementara karena kita punya harapan bahwa Trump akan kembali mengubah kebijakannya untuk kembali melakukan penyesuaian. Tapi dengan kondisi yang ada, maka jangka pendek sampai dengan akhir tahun ini akan menjadi sangat challenging untuk bagaimana kita bisa mengalihkan potensi ekspor yang tadinya ke Amerika ke negara-negara bilateral yang lain. Demikian, Mas Oke, Pras. Pak Haji, menarik ya. Ada konsumsi, ruang fiskal yang semakin sempit, investasi, dan juga bagaimana neraca dagang kita, khususnya di Amerika Serikat yang sudah menetapkan bahwa kita memang akhirnya dikenakan tarif resiprokal sekitar 32%. Meskipun tadi masih ada upaya terakhir dari pemerintah untuk bisa melakukan negosiasi begitu dengan pemerintah fiskal. Nah, lantas bagaimana dengan pemerintah dan Komisi 11 yang sudah menyepakati besaran asumsi dasar makroekonomi begitu, KEM PPF begitu ya. Anda lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok 5,2 sampai dengan 5,8%. Apakah sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Haji. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.